Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas kajian diri insan kamil dalam huruf hijaiyah. Alif adalah simbol dari Adam, bapak manusia sebagai citra Allah. Ba sama dengan adalah simbol Hawa atau ibu. Alif bengkok menjadi ba dan titik kuasa Allah bermakna keesaan dalam zat, maka dijadikan Hawa dari tulang rusuk kiri Adam alaihissalam. B sama dengan maka campur jadilah atau fayakun, jadilah janin al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ta sama dengan simbol janin usia mencapai 3 bulan. Tak merupakan simbol dari janin di dalam rahim ibu yang dimasukkan roh ke janin usia 3 bulan, disertai 2 titik atau akal dan nafsu, dan alam ketuhanan yang ditanya Ra, alastu bi rabbikum, sajdah atau as-sajadah. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh atau ciptaannya. Sa adalah simbol bayi yang sudah sempurna dan siap dilahirkan, atau akal, nafsu, titik 2 di bawah, dan disertai hati atau hawa rasa, merupakan simbol titik ketiga yang di atas. Maka inilah 3 titik unsur batin dalam diri insan yang harus dikaji secara hakikat, dan bentuk huruf yang merupakan simbol perilaku zohir dan batin. Sajdah atau as-sajadah ayat 9, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jim adalah keadaan awal insan yang lahir setelah sempurna. Namun kenyataan makom ini manusia menunjukkan keakuan diri, lupa akan diri dalam sifat, kafir solim dan ingkar. Titik dalam Jim menunjukkan keakuan diri dalam sifat kuasa. Inilah contoh Fir'aun dan raja-raja solim seperti Namrud. Huruf ini yang gagah ibarat manusia yang tegak dengan jasad, pundak dan kepala. Kha adalah simbol makom manusia yang kehilangan pedoman hidup dalam kesesatan. Hilangnya titik di dalam ha, ini keadaan hilangnya kesadaran akal dan ilmu, serta nafsu semangat hidup dan hati nuraninya mati. Inilah keadaan orang 2 yang tersesat jalan dari jalan Allah. Mereka yang berputus asa dari rahmat Allah, kafir dan tersesat dari jalan Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samaihim. Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Kha adalah makom insan yang hanya menggunakan akal dan nafsunya saja sebagai pedoman hidup tanpa mengikuti wahyu Allah. Hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu dan kesenangan dunia, terlena oleh syahwat-syahwat dunia. Inilah munafikun dan fasikun. Orang-orang mukmin al-mu'minun ayat 71. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan Al-Quran mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Dal adalah simbol insan yang sedang mencari-cari petunjuk wahyu ilahi.
Perilaku ini insan yang bingung akan diri dengan banyak merenung dan lemah diri dalam mencari tujuan hidup. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Salikal kitabul la raiba fihi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 1. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, Al-Quran. Sal adalah keadaan insan yang telah menerima hatinya akan agama dan tuntunan wahyu. Inilah yang disebut awal syahadat muslim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat, atau awal Islam. Inilah keadaan diri rohani insan yang dalam keadaan dapat hidayah dari Rabb. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Rasa ruh dan jiwanya menuju keyakinan kepada Rabbil Alamin, sudah siap menerima risalah dari para rasul. Inilah keadaan jiwa insan yang dikatakan wa ulaika humul muflihun, yang telah muslim, mukmin, muttaqin petunjuk wahyu Al-Quran dalam rasa jiwanya. Titik di atas merupakan tanda kepatuhan jiwa seutuhnya pada Rabb-nya, Rasul dan wahyu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sin adalah keadaan insan yang telah menjalani kesempurnaan zohir dalam syariat Islam, iman, ihsan. Inilah zohir roh. Dari rasa ketakwaan menjadi ketaatan hukum dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Atiullaha wa ati Rasul, taatlah pada Allah dan Rasulnya. Shin adalah para pelaku tarekat yang menguatkan laku syariatnya dengan laku pada 3 titik batin, dengan istiqomah, mujahadah atau nafsu, musahabah atau tafakkur atau akal, muhabbah atau sikir atau hati nurani. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-A'la ayat 14, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri atau dengan beriman. Quran Surah Al-A'la ayat 15, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Lubang huruf Sod adalah simbol keadaan insan yang ingin mencoba memahami ilmu hakikat dalam hatinya untuk menuju kesempurnaan syariatnya. Maka pada makom ini, mengenal hakikat amal adalah inti dari Sod agar bisa mencapai makom kesempurnaan. Siddiq, sobar, soleh. Inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Do adalah simbol insan yang sudah yakin memahami ilmu hakikat. Sat, sifat af'al asma Allah. Simbol titik adalah simbol sat, sifat asma af'al Allah. Apapun keadaan saat di makam Sod, maka keadaan di makam Sod jiwa manusia yang ada hanya lemah dan soib dan solib. Tak ada daya kuasa di hadapan Allah. La haula wa la quwata illa billah. To adalah simbol nyata ketaatan insan secara hakikat maupun syariat, terlaksana atas izin Allah. Taat yang hakiki, tegaknya alif pada to merupakan simbol tegaknya syariat Islam dalam perilaku muhakkikin, bersatunya atau syariat dan hakikat. So adalah titik yang sohir di atas so menunjukkan kesadaran insan akan hakikat rahasia Allah. Maka bagi insan ini kenyataan amal dan hakikat dan rasa jiwa adalah nyata titik keakuan diri yang ada dan harus disempurnakan menuju pengenalan ilmu makrifat atau hakiki pada aku, dia yang hak. Ain adalah awal insan yang ingin mengkaji diri secara utuh lahir dan batin akan hakikat dalam ilmu ma'rifatullah dalam diri. Man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu, atau ainul yakin dan ilmu wakin. Goin adalah keadaan insan yang sudah mengenal, merasa dan mencapai makrifat saat sifat af'al asma Allah yang maha gaib. Simbol titik adalah makrifat saat sifat asma af'al dalam rasa jiwa insan.
hakul yakin pada yang gaib. Fa, keadaan insan yang fana fillah, sebab rasa kemakrifatan dalam jiwa insan yang ada di benak jiwa adalah Allah dalam akalnya. Ada ketidakmampuan menerima desakan-desakan rasa jiwa tentang Allah, sebab makrifatnya inilah makom jadat. Ko adalah makom bako yang insan setelah sadar dari kefanaan diri, maka simbol 2 titik menunjukkan fana yang terkendali dalam akal dan rasa jiwa tentang kenyataan Tuhan, kekal dan rasa jiwa. Qaf adalah simbol makam insan yang menerima kasat dan karomah dari Allah setelah sempurna bakonya. Huruf hamzah dalam lam adalah simbol hamba, dan lam adalah simbol keagungan Tuhan yang meliputi si hamba dari sifat 2, al-husna, dan kemuliaan dari Allah. Lam adalah simbol makom manunggal bersatunya alif dan ba, membentuk huruf lam dalam rasa jiwa insan seutuhnya kembali pada Allah. Kesempurnaan ma'rifat, sat sifat, asma, af'al dalam jiwa dan sohir alif, lam, mim. Mim adalah simbol kesempurnaan makom insan dalam diri Muhammad. Maka kesempurnaan lam harus bisa menyatu mim, yaitu insan atau Muhammadiyah, di mana Muhammad itulah hakikat semua manusia yang harus mencontoh diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yahbibkumullah. Nun adalah simbol keadaan rohani insan kamil, yang mana titik sudah bersatu di dalam ba dan ada di tengah-tengah. Inilah jiwa insan kamil yang selalu mencerminkan sifat 2, baik ketuhanan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waw adalah simbol keadaan diri insan kamil secara sohir yang selalu tawaddu dan wirai. Hatinya selalu wukuf kepada satullah, sifatullah, af'al Allah. Maka inilah pribadi Nabi yang menjadi suri tauladan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumi dan tawaddu. Ha adalah simbol keadaan insan yang telah bersatunya sifat manusiawi dalam ketawaduan dan kerendahan, diliputi sifat asmaul husna oleh tajalli Allah. Lam alif adalah simbol rohani insan yang keadaannya dalam rahasia ilahi dalam diri insan. Alif yang bersilang adalah simbol sejatinya diri insan kamil. Lau mawjuda illallah maupun wala yahsanun fi qalbi aulia illah. Lubang dalam huruf lam alif adalah rahasia ilahi dalam diri insan. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Hamzah adalah simbol hamba yang suci. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Inilah hamba yang sudah bisa kembali pada Allah secara sempurna, yang selalu menyembah dan menghadapkan wajahnya pada Allah atau alif awal. Ya, inilah kesempurnaan insan dalam makom wasilah wal fadilah. Segala yang ada dalam insan kamil, wal awal, akhir, batin, sohir, dalam tajallinya huwa rahman huwa rahim, maka mereka hamba yang akan mendapatkan berkah atau syafaat dan mensyafaati. Adapun tanda seorang mencapai insan kamil, dia hidup sohirnya dengan sifat 2-nya Allah setelah melewati fana dan bako, yaitu sabar, pemaaf, bijaksana, adil, kasih sayang, dermawan, pendidik, lemah lembut, penyantun, suci, melindungi, mengamankan, memelihara, berwibawa, berkarya, dan masih banyak lagi sifat-sifat baik yang dalam Asmaul Husna. Perilakunya sinergi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Itulah mim insan yang jadi Muhammad. Dan jangan sampai mim jadi Fir'aun atau Namrud atau Qarun. Demikian sahabat, kajian diri insan kamil dalam huruf hijaiyah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tentunya menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.